Halo semuanya, salam dan bahagia. Saya Fidelis Pascalis Klau, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Suradikara ND. Dalam video kali ini, saya ingin memperkenalkan aksi nyata saya modul 2.3 tentang supervisi kelas. Supervisi kelas bagi seorang kepala sekolah tidak hanya merupakan tanggung jawab, tetapi juga peluang penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah. Saya sebagai kepala sekolah dan juga calon guru penggerak melihat tugas supervisi kelas tidak hanya merupakan kewajiban rutin, tetapi juga merupakan peluang berharga untuk memahami dan membantu perkembangan guru-guru di sekolah. Melalui proses ini, saya tidak hanya bertujuan untuk mengukur kualitas pengajaran, tetapi lebih jauh lagi, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan profesional dan pengembangan pribadi para pendidik. Pada kesempatan ini, saya melaksanakan supervisi kelas kepada salah satu pendidik di SMKS Suradikara ND pada mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 10 Usaha Layanan Pariwisata. Proses supervisi ini mengikuti beberapa tahapan kritis yang memastikan evaluasi yang menyeluruh dan memberikan landasan untuk pengembangan profesional guru. Pertama, tahap pra-supervisi melibatkan perencanaan dan komunikasi dengan guru yang akan diobservasi. Pada tahap ini, saya sebagai kepala sekolah memastikan kepada guru agar metode pengajaran, strategi pembelajaran berdiferensiasi, dan kompetensi sosial emosi diterapkan dalam proses pembelajaran. Hal ini memastikan bahwa supervisi kelas menjadi kolaborasi yang produktif dan terarah. Berikut ini video percakapan awal pra-supervisinya. Selamat pagi Ibu Erna. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi berpartisipasi dalam tugas untuk supervisi menjadi supervisi rekan sejawat. Terima kasih. Baik, kebetulan ada tugas untuk membuat supervisi untuk rekan sejawat ya. Saya akan membuat supervisi untuk Ibu untuk pengajaran. Ibu nanti mau mengajar bahasa Inggris. Nah, kira-kira apa yang mau saya bantu dalam hal ini untuk persiapan besok yang sudah disiapkan oleh Ibu atau dia apa semua? Yang pasti untuk materi pembelajaran saya yakin sudah hanya saya mau bisa bantu ya. Mungkin yang di sini pembelajaran berdiferensiasi, terus sama ada dua dan metode pembelajaran berdiferensiasi sama pembelajaran KSE, kompetensi sosial emosi, yang ada satu yang harus ditambahkan di sini. Kalau terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, apakah Ibu sudah paling tidak dengan pengalaman sudah paham bagaimana sejauh ini tentang pembelajaran berdiferensiasi? Sudah saya buat itu dengan siswa saya biasanya diawali dengan tes dalam bentuk puisi, aplikasi puisi
kelompok berdasarkan skor yang ada. berdasarkan Nilai skor mereka, kemudian nanti saya akan bagi yang siswa yang memiliki nilai yang high, middle, dan low itu masing-masing. Biasanya dalam satu kelompok itu 5 kemudian itu dalam satu kelompok siswa yang nilai yang high itu kelompoknya sendiri, yang middle kelompoknya sendiri, yang low kelompoknya sendiri. Kemudian setelah saya bagi mereka dalam kelompok, saya akan menjelaskan kepada mereka apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka buat. Kemudian saya membagi lembar kerja beserta didik dan worksheet pada masing-masing kelompok. Kemudian LKPD yang saya buat itu dengan soal yang sama, Kemudian dalam proses diskusi mereka itu saya membimbing secara bersama, tetapi saya lebih fokus kepada siswa yang kelompoknya yang low. Jadi itu yang lebih saya fokus ke mereka. Baik, saya senang sekali dengar sharing dari Ibu bahwa pembelajaran berdiferensiasi ternyata tidak asing lagi untuk Ibu saya dari sini. Hanya apa saya boleh tambah sedikit untuk yang ini. Kalau saya dengar dari apa yang disampaikan oleh Ibu, pembelajaran diferensiasi yang dilakukan yang tadi itu berdasarkan kesiapan belajar dan kalau saya tidak salah dan nilainya yang tinggi, yang mendengar dengannya dan yang nanti akan dalam prosesnya baik. Apa saya bisa usul? Mungkin dalam kuisis kan sudah. Yang saya mau usul di sini, kalau selama ini kan yang berdasarkan itu mungkin agak sedikit pembelajaran berdiferensiasi dan hal ini bisa kalau tadi kan berdasarkan di kesiapan belajar dan kalau kali ini mungkin bisa ada sedikit baru dalam hal ini nanti besok itu nanti berdiferensiasi berdasarkan bakat. Misalnya nanti besok itu mungkin yang kuisis itu pakai dibuat, hanya itu sebagai dalam hal ini untuk tahu. Tapi nanti di dalam kuisis dalam hal ini ada ditambah, kalau saya buat mungkin di kuisis itu hanya sebagai salah satu sedikit ya. Nah, tapi tetap dibuat itu kesiapan belajar. Nanti sudah itu di Google Meet dibuat tanya hobi apa. Nah, dan kita buat di situ ada hobi menyanyi, terus ada hobi. Tapi kita tentukan memang ya, kita buat hobi-hobinya itu kita buat mungkin ada 5, 6 tuh misalnya di Google Meet itu hobi menyanyi. Oke, 1 hobi puisi. Terus hobi apa? Presenter. Oh, sama-sama kan presenter. Mereka panggil presenter. Sudah 3 ya, hobi apa lagi? Kalau menarik, maksud kita dalam hal ini supaya nanti reading, reading membaca, dan membaca berita kamu. 4, apa lagi? Menulis, tapi menulis habis dan sendiri harus membaca. Mungkin kita pagi begitu nanti kita tulis hobi apa? Maksud itu kan baru saya tulis hobi, saya bilang saya hobi menyanyi, saya hobi puisi. Nah, saya hobi apa lagi tadi? Ini membaca. Nah, nanti kan memilih kelompok. Nanti pas di LKPD, pas presentasi, yang mau menyanyi, kata-kata itu dibuat dalam bentuk menyanyi. Jadi mereka kan hobi menyanyi dan tidak sulit untuk mereka kan apa digunakan akan hobi menyanyi. Jadi mereka diaksa untuk bagaimana kemampuan menyanyi. Terus puisi. Mereka buat puisi dan kata itu puisi. Paling tidak kata-kata yang mereka buat ada kata-kata yang buat puisi itu ada kata-kata tapi kan kata ganti kan. Jadi ada selalu mas puisinya dari itu. Jadi kan itu hobi mereka. Jadi itu sulit. Terus membaca. Berarti mungkin dibuat ini buatlah mungkin menulis mereka menulis. Mereka bisa menulis dan kata-kata itu sudah dipakai, jadi masih kita baca. Presenter, saya mereka membuatkan satu berita, tapi ada kata itu dari itu. Jadi halo, seperti bisa, ayo bla oke, makanya kasih tahu ya, menyampaikan ini, tapi digunakan kata-kata. Apa bisa seperti itu? Nanti besok diferensiasi berdasarkan bakat. Jadi kelompoknya
karena mereka nanti mereka kembali kelompok. jadi misalnya kelompok itu kan disesuaikan dengan bakatnya berbeda. Dan maksudnya bakat yang sama. Kalau memilih bakat misalnya menyanyi, Menyanyi, pasti semua kelompok menyanyi. menyanyi dan pasti mereka akan menyanyi. Jadi yang hobi menyanyi pasti mereka nanti presentasi menyanyi. Kelompok. Yang hobi menyanyi, menyanyi. Jadi mereka yang kelompok menyanyi itu menyanyi. Jadi bukan berdasarkan dalam ibu pikir gabung semua, tidak. Nanti yang memilih menyanyi semua. Kalau memang 10 orang ya kasih dua kelompok, bagi 5 gitu toh. Jadi penyanyi ada 2 kelompok. Puisi berapa? 3 orang atau 4 orang. Orang nanti buat puisi itu hobi. Terus yang presenter nanti kayak presenter punya. Kemudian jenis hobinya itu apakah kita yang tentukan atau sesuai dengan mereka itu? Tapi kan sesuai dengan pilihan mereka. Sesuai dengan pilihan mereka. Tapi kan mungkin kita kan buat saja daftarnya supaya nanti kita pakai berdasarkan yang kepilihan itu. Jadi jauh itu di hobi, nanti kita buat daftarnya begitu. Terus nanti lain-lain, misalkan kita tahu lain-lain, kita masukkan yang mana yang mungkin yang sendirinya, kita sisip di sendiri. Dan berarti kita bagi kelompok yang bisa nanti. Jadi nanti besok bisa lihat itu. Berarti mana ada diferensi. Terus ada diferensiasi nanti di sini. Itu nanti ada konten, proses dan produk. Pasti produknya kan nanti kita sudah tadi. Yang sendirinya kalau bakat dan produknya nanti hasilnya puisi, presenter, terus yang nyanyi, itu produk hasilnya nanti. Proses yang sendiri nanti kita damping proses. Terus konten yang pasti materi pembelajaran nanti semua. Tiga-tiganya bisa diambil. Nanti sudah untuk bisa. Jadi materi bisa rasa ini hal baru buat saya. Oh iya. Tapi setelah mendengar ini saya rasa sangat tertarik. Pasti mereka akan seru dan pasti semangat karena mereka akan menampilkan bakat mereka. Karena apa? Dengan kita buat seperti ini, ke pembelajaran berdasarkan bakat terus-terus, nanti kalau mereka menyanyi, pasti akan menyanyi. Oh, saya harus menyanyi, bakat mereka kan diasal, tapi dengan bahasa Inggris. Jadi mereka hobi menyanyi. Jadi kalau tidak tahu, kita tidak cari lagi orang untuk menyanyi kan sudah ada, kita kan asal melalui pembelajaran bakat, kita belajar. Jadi mungkin besok itu berarti diferensiasi. Bakat, saya yakin pasti seru. Kayak ini kalau saya dengan bakat. Terus ada satu lagi yang KSE, kompetensi sosial emosi. Kan ada sosial emosi ini dan hal ini kita membuat mereka supaya misalnya ada satu stop, okay? Sebelum kita mulai pembelajaran atau mungkin sebentar mereka sudah rasa jenuh, nah kita explain dalam hal ini, tapi kayak misalnya ya tarik nafas, hirup nafas pelan-pelan, atau awal sebelum mulai mereka tutup mata, terus lepas semua pikiran semua, tarik nafas gitu, itu untuk apa? Mengembalikan mereka fokusnya. Maksudnya itu KST, sosial emosi. Jadi atau mungkin kalau mereka disuruh makanya tenang saja, banyak hal. Asli saya Dalam bentuk lagu kan nanti produk, maksudnya produk kan mereka sudah bisa mana, tapi bisa mana saja tergantung, itu kan bagian dari kan ada nanti di produk kan juga ada mereka menyanyi, tapi juga pas mereka konser bisa ice breaking, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Sosial emosi, kesadaran diri. Jadi misalnya sadar keberadaan mereka, pokoknya tarik nafas. Mungkin kan ada yang datang dengan beban, belum makan, dan tarik nafas sudah bisa fokus, kan perasaan gila. Atau kalau di tengah kan mungkin mereka sudah jenuh yang istirahat, atau bahasa itu kan juga bagian dari yang itu saja yang mau bisa diferensiasi dengan KST. Oke, itu terus itu yang mau diterapkan.
sesuai dengan tujuannya, mungkin tujuan pembelajarannya apa kita lihat. Tujuan pembelajaran untuk exam Ah, pertama, kalau di akhir pembelajaran peserta didik harus bisa memahami kalau di pronoun tiga jenis pronoun ada di tiga jenis pronoun. pengganti. Kemudian yang kedua, mereka bisa memahami jenis-jenis pronoun. Kemudian mereka bisa membedakan antara personal pronoun dan possessive pronoun. Kemudian yang keempat, mereka bisa melengkapi kalimat rumpang dengan menggunakan pronoun yang tetap. Jadi empat tujuan itu nanti pasti di LKTD nanti mereka kan tampil dalam bentuk mana? Dalam bentuk puisi. Jadi yang pasti bahwa kalau mereka sudah paham pasti apa gitu kan di habis itu. Mereka pasti ketika kita sudah jelaskan, mereka pasti punya kreatif sendiri bagaimana kalimat ini jadikan lagu, bagaimana kalimat ini jadikan puisi. Oke, semoga tujuan ini tercapai ke besok. Nah, strategi yang dipersiapkan kamu pastikan dengan metode tadi ada puisi. Saya sudah dengar tadi itu ada puisi dengan bisa dengan juga interview. Pokoknya apalagi selain ini dengan puisi ada speaking, selagi LKTD. Mungkin saya mau apa bantu dalam hal ini untuk FPPS. Pelajaran yang pertama, Aha. misalnya yang masuk di bagian KSE itu saya harus isi di bagian Boleh saya bisa maksudnya sih habis ini ya di bagian di langkah-langkah pembelajaran. Apakah ini saya harus isi dia punya KSE? KSE Harus jelaskan di FPP. Saya jelaskan. KSE itu nanti ibu bisa ambil di bagian kedua boleh atau mungkin rasa apa mungkin bisa di bagian akhir nanti di akhir nanti kan kayak semacam ayo tenang tarik nafas tenang sedikit apa yang sudah kan sebagian dari refleksi juga ya, semacam refleksi juga tapi nanti itu tenang apa yang dipelajari tenang dulu tarik nafas. Nah sekarang ada refleksinya juga kan nanti di akhir sebelum itu kemudian baru buat refleksi. Sebelum masuk refleksi tarik nafas dulu supaya kembali untuk seperti itu. Di modul aja tidak perlu dalam hal ini nanti di pas bagi di action nanti kan dari sendiri yang terbaca bagi berdasarkan nanti kan lihat di ukir nggak penting besok cari di jaringan yang mana memang data apa semua supaya jangan terganggu sehingga langsung dilihat kita langsung lihat kan buku bisa lihat. Sudah bisa diferensiasi sudah oke saya sudah lihat ibu sudah paham diferensiasi ke KSE tinggal masuk menurut ibu yang nyamannya bagaimana terserah di awal tapi mungkin saya usul di bagian akhir setelah lelah tarik nafas tenang dulu tarik nafas pokoknya itu. Jadi besok jam berapa? Besok oke tergantung jam 8 biar seperti mereka guru-guru jadi nanti besok jam 8 dan kebetulan anak-anak kan sudah selesai jadi besok bisa siap. Terima kasih selalu sukses ya. Selamat pagi. Kemudian tahap kedua adalah tahap supervisi kelas. Dalam tahap ini saya sebagai kepala sekolah dan calon guru penggerak secara langsung mengamati proses pembelajaran. Pengamatan ini mencakup evaluasi keterampilan mengajar, interaksi guru siswa, dan efektivitas penggunaan metode pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosi. Selama pengamatan, saya sebagai supervisor mencatat kekuatan dan area yang memerlukan perbaikan.
Berikut video supervisi kelasnya. Happy? Happy. Mana happy itu kita lihat senyumnya, happy dan muka cemberut happy. Nah, are you happy? Happy. Are you happy? Happy. Sorry. Before we start our class today, I would like to check your attendance list and I will call your name one by one. So, when I call your name, you can say to me one pronoun, personal or possessive. You can choose one of them. Can you get what I mean? Bisa mengerti maksud Yes. Next one. Arnold Johnson BT. Okay. Benedictus Mbaka. Here. Hair. Again, hair. Hair. You can say again, hair. Yes. Not here, hair. Here. Okay. Bulan Sabet Hijau. Evgenia Francisca Bule. Christina Ria. C. Maria Olympia Sriti. Again? It. Okay. Maria Priscilla Ngaa. Yours. Kandari. Belajar tentang pronoun ya. But especially we are going to learn about personal and possessive pronoun. So before we start our materials today, so I will ask you to open your phone. Yang punya HP bisa buka handphonenya, and then you can open your WhatsApp group in your class. Buka grup WA di kelas. Oke, sudah. I will send you a link di bawah kiri. And then reading, and then creating a poetry, ya. And the other one maksudnya yang lainnya itu misalnya dari ketiga hobi itu, misalnya kamu tidak punya singing, you don't like it, and then maybe reading, you don't like it, and then maybe creating. Jadi misalnya kamu tidak suka menyanyi, atau tidak suka membuat puisi, atau tidak suka membaca, kamu bisa hijau itu the other one. And orange is about reading, right? Reading or creating a poetry. Reading. Okay. Red or orange maybe ya, reading. Okay. So here you can see yang lebih banyak di sini creating poetry. Tidak ada yang pilih membuat puisi. Masa menguasai kosakata. Ini banyak sekali kosakata yang berkaitan dengan kata kerja, sehingga mudah untuk Anda mengetahui
memahami 3 jenis orang, 3 kinds of person in pronoun. 3 jenis orang dalam pronoun, itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik kamu harus bisa memahami jenis-jenis pronoun, ya, jenis-jenis pronoun. Kemudian yang ketiga, kamu harus bisa membedakan mana personal pronoun dan mana possessive pronoun, itu yang ketiga. Kemudian yang untuk melengkapi kalimat rupa dengan menggunakan pronoun yang tepat. Oke. Dari tadi kita omong tentang pronoun. Nah, menurut Anda siapa yang tahu apa itu pronoun? Oke, kata ganti, kata ganti. Oke, betul sekali. Jadi dalam bahasa Indonesia kita bilang apa? Kata ganti. Oke. Tadi pada bilang ada 3 jenis orang ya dalam pronoun. Pronoun sudah pernah dapat SMP kan? Nah, tadi kamu masih ingat. Kira-kira ada 3 jenis orang dalam pronoun yang harus kita kenal, itu siapa mereka? No, I need one student. When you answer me, you can raise. Seseorang yang dibicarakan. Tentang apa ini? Pelajaran apa? Bahasa Inggris. Itu orang itu berapa? Ketiga. Kata gantinya apa? Oke, sekarang ibu mau tanya lagi. Di situ tulis Mr. Thomas and Mr. White and Mrs. White go to office this morning. Pergi ke kantor pagi ini. Kata ganti untuk mereka dua ini jangan pakai isi. Yang udah ing. No, kata ganti menjadi they. They go to office this morning. Okay. And my book are on the table or on the desk. Desk itu meja belajar ya. Desk. Table itu meja biasa. Nah, kata ganti ini bisa pakai it, bisa juga pakai they. Ya. Misalnya my book and my dictionary are. Oke, kemudian ibu mau tanya dulu. Tadi kamu sudah tahu ya 3 jenis orang, tadi kamu sudah paham. Orang pertama tunggal, kedua. Kira-kira pronoun itu dibagi menjadi berapa bagian? Ada berapa jenis? Jangan ini orang. Kata ganti orang. Kata ganti orang. Kata ganti apa? Kata ganti pilih. Kata ganti. Kata ganti yang menunjukkan Untuk menggantikan nama orang, benda, dan hewan. Oke, tepuk tangan. Kata ganti orang adalah gantinya Okay, and then 2 English books. Bisa it, bisa apa? Oke. Anita kata gantinya Mr. Anton and Mrs. Anton kata gantinya Itu letaknya di depan kalimat, posisi sebagai subjek. Setelah itu diikuti predikat. Yang kamu tadi di tensi simple present itu seperti ibu itu ulang tadi ya. Itu letaknya predikat seperti itu. Erwin Sisha sebagai subjek, English sebagai objek, twice in a week sebagai keterangan. Oke, kita lanjut. Yang berikut personal pronoun as object. He, oke. Tadi tolong diingat ya, orang ketiga tunggal sebagai subjek tadi adalah yang kamu sebutnya she. Objeknya itu siapa? Firminus. Objek. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Belum. Tanya dulu, kenapa pakai das ya? Angkat tangan dulu, kenapa pakai das? Karena Anita itu subjeknya orang ketiga tunggal, maka kata kerja bantu yang digunakan adalah das. Karena itu bentuk kalimat apa ya sehingga ada not? Atau kamu ada pertanyaan tidak lihat kalimat ini? Ada pertanyaan tidak lihat kalimat ini? Ini ada yang aneh di kalimat ini? Dua. Kata apa dengan apa? Oke, trust and pain. Oke, betul sekali. Bisakah dalam satu kalimat ada 2 kata kerja menurut Anda? Bisakah? Bisakah dalam satu kalimat? This is my new laptop. I built this. Okay, good. These are the parts. Okay, that's right.
maybe you can jawab number one is maybe you gonna come here one day. Okay, so I will visit blah 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 house tonight because I want to say something to you. Apa jawaban your is their, it, mine, our, her, she, they, or he. So you can choose one of them. Discuss all your members. Hello, kalian boleh jawab ini. Kalian boleh jawab ini. And then you will sing a song. Kamu bisa menyanyi. Ya kan? Kamu bisa nyanyi lagu yang berkaitan dengan pronoun. Saya dari mana? Personal pronoun, mereka punya possessive pronoun. So, when you present this one, when you present your answer, discussion, you can say, nah, jadi dilakukan berkaitan dengan pronoun. Seperti kalian belajar. Blah blah blah. Pakai they or they. They. Oke, kenapa they dianggap benar? They dianggap salah. Kenapa they itu benar? Coba. Has a new phone. Has. New phone, blah blah blah. Phone is expensive. Expensive. A new phone. Phone, Blah blah blah. phone is expensive. The answer is The answer has a new phone. His phone is expensive. Okay, Ahmad has a new phone. Thanks for the time is given to me. Thanks for the time is given our group. To our group. To our group. Now, then the result of our group discussion. Okay. Good umbrella. I see Teresia in the. Mereka benar atau salah? Singing groups. Jawaban mereka benar atau salah? It's mine. Ya, betul sekali. It belong to Roy. The goods belong to Roy. They are blah blah blah. Jawaban. The goods belong to Roy. They are his. Ya, they are his. Both itu miliknya Roy. They ini kata ganti itu siapa they? They. Blah blah blah. Jawaban. The answer is Three horses. They are ours. they. And your and his and hers, his and hers. Mine, your and his and hers, his and hers. Mine,
We are going to present the result of our group discussion. Number one, I will visit your house tonight because I want to say something to you. The answer is I will visit your house tonight because I want to say something to you. Something to you. Okay. Are Indonesia, blah blah parents from Surabaya. The answer, Tamara and Tania are Indonesian. Already married twice. My brother Is is already married twice. married twice. Result of our group discussion. 11 is the biggest animal, blah blah blah, etc. The answer, he goes to the market with his mother. Again, blah blah blah. The answer is she loves going We are going to present the result of our group's discussion. Group's discussion. The answer is my laptop I bought is last week. Ulang-ulang, cobain hit Iksan. The answer. Get Iksan. Dia perempuan, si dia laki-laki. We itu kami, they itu mereka. It itu benda selain manusia. Sayang, you itu kamu. Si dia perempuan, si dia laki-laki. Ulang. Ini lagu nadanya. Itu saya. You itu kamu. Si dia perempuan. Itu saya. You itu kamu. Si dia perempuan, dia laki-laki. We itu kami, they itu mereka. It itu dia selain manusia. Ulang lagi 2 kali. Itu saya, you itu kamu. Si dia perempuan, dia laki-laki. We itu kami, they itu mereka. Itu dia selain manusia. Oke, lagi. 1, 2, 3, go. Itu saya, you itu kamu. Si dia perempuan, dia laki-laki. We itu kami, they itu mereka. Itu dia selain manusia. Tadi yang kalimat objek pronoun letaknya di mana? Atau kata kerja. Oke, kemudian posesif pronoun disebut kata ganti apa? Kata ganti pemilikan. Kemudian dia dibagi menjadi berapa? 2. Apa dengan apa? Posesif adjektif dan posesif pronoun. Oke. Kemudian posesif adjektif itu langsung diikuti dengan apa? Sedangkan posesif pronoun Ini bisa ini. Sapunya bukan begitu maju ke kanan. Si
Untuk ya sobat dari HP. Itu akhirnya. Ini nih saya mau bisa kembali Time is up. Breakfast, lunch, and dinner, I have them every day. Study, work, and sleep, that is my daily routine. Dalam percakapan itu ada kata praktekan. Sementara mempraktek atau berbicara tentang dialog itu diambil videonya dan video itu dikirim ke WA-nya Mrs. Sudah. Jadi kamu buat percakapan 2 orang 1. You can choose your own group. Kamu bisa pilih kelompok sendiri 2 orang 1 intinya. Kemudian buat dialog, kemudian kamu praktek sambil ambil video, take video dan hasil masuk di refleksi ya. Masuk tentang refleksif pronoun. Oke, so untuk sekarang ibu akan kirim link. Kamu bisa isi refleksi ya. Kamu bisa isi ya punya lembaran refleksi melalui link yang ibu kirim. Yes. Do it left and right.
okay? Hands down, hands down, hands forward. Close your eyes, open it. Inhale, exhale, hembuskan, and hands down. Okay, then are you happy studying this today? Yay! Kita tepuk happy dulu, tepuk happy. Are you happy? You are happy. You are happy. You are happy. You are happy. They are happy. Yay! You are happy. We are happy. They are happy. I am happy. You are happy. We are happy. They are happy. Yay! Setelah melakukan observasi, tahap ketiga adalah umpan balik atau pasca supervisi. Pada tahap ini menjadi kunci saya sebagai supervisor bertemu dengan guru untuk membahas hasil observasinya. Umpan balik diberikan secara konstruktif dengan menekankan pada keberhasilan dan memberikan saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengajaran. Pembicaraan ini juga menjadi kesempatan untuk mendengarkan pandangan guru dan merancang rencana pengembangan profesional yang sesuai. Berikut ini video percakapannya. Baik, selamat siang, Iben. Siang, Pak. Saya lihat ini seperti bagaimana keadaan baik-baik sekarang? Keadaan baik-baik. Oke. Apa yang dirasakan saat ini? Saat ini saya merasa senang juga Senang. karena terpercayakan saya untuk coaching supervisi akademik. Terus senang. Kemudian dan keaktifan anak-anak di kelas tadi juga sama senang juga. Coba mengerti senang di kelas. Terus waktu saat ini pelaksanaan, terus sesudah sekarang ini Sudah sekarang. perasaan bagaimana? Oke. Sebelum itu dari kemarin. Dari kemarin. Kemarin saya siapkan saya punya perangkat ini dari modul ajar, kemudian tempat kerja peserta didik, kemudian siapkan lagu untuk ice breaking, Oh iya. kemudian siapkan format Format penilaian, penilaian. kemudian saya juga buat link Google Form Google Form, ya. untuk kasih pertanyaan tentang pertanyaan pemantik yang pertama tadi supaya bisa tahu mereka punya tes diagnostik non kognitif ya. Karena tadi itu kan siswa itu dibagi sesuai dengan mereka punya minat dan bakatnya. Jadi di situ di pertanyaan pemantik itu saya buat untuk dari Google Form tanya mereka punya hobi masing-masing mereka. Kemudian di Google Form juga saya siapkan buat link untuk lembar refleksi. Jadi dua link yang saya siapkan. Yang pertanyaan pemantik dengan untuk lembar refleksi itu saya buat link Google Form. Saya kembali lagi ya. Saya tanya tadi itu perasaan kemarin bagaimana? Oh, iya. Saya tanya, perasaan kemarin bagaimana? Kemarin itu saya rasa bahagia, kemudian saya juga sedikit gugup atau takut jangan sampai kegiatannya tidak sesuai dengan yang disusun dalam modul ajar saya. Kemudian ya seperti itu, terus tadi Saat saat melaksanakan melaksanakan mungkin karena kemarin Pak sudah supervisi saya sebelumnya, jadi tadi itu saya tidak terlalu saya rasa fine saja, begitu biasa saja. Ini tidak seperti yang pertama itu kali yang pada supervisi saya pertama. Jadi tadi itu saya rasa rasanya baik-baik bagaimana saja. dulu dengan yang tadi bagaimana? Supervisi kan 2 kali. Dua kali, patut supervisi 2 kali. Jadi yang saya rasa kemarin saya ada sedikit gugup, terus tadi itu saya rasa sendiri itu biasa saja, tidak terlalu rasa gugup atau takut, begitu tidak. Kalau yang kemarin yang saya rasa takut, gugup, karena baru pertama kali harus meeting. Oke. Senang juga
karena dikasih kesempatan untuk itu juga bagian dari pengalaman saya juga dikasih kesempatan untuk di supervisi akademik. Gugup, tadi bilang gugup. Gugup kenapa mungkin? Ya, pertemuan pertama kemarin gugup karena mungkin karena baru pertama kali pater supervisi saya begitu. Ada rasa gugupnya, ada rasa sedikit takut, sedikit pater, sedikit gugup, kemudian sedikit takut karena apalagi yang kegiatan saat pertama itu kan masalah dengan LCD-nya itu. Oh iya, iya benar ya. Itu yang Terus setelah kan gugup, nah sesudah ini ini langsung 2 kali berjalan ya karena Iya. Terus setelah pembelajaran bagaimana rasanya? Setelah Tadi kan pembelajaran yang itu- pertama dan juga tadi bagaimana perasaan? Yang pertama setelah kegiatan pembelajaran selesai itu rasa lega begitu pater, Iya. senang begitu. Apalagi yang pertama itu rasanya kesenang sekali kita ada beban gitu. Ya sebelum bisa ada beban, aduh besok ikut mana gitu. Setelah selesai juga bisa rasa lega. Terus tadi juga setelah selesai untuk tadi, setelah selesai kegiatan pembelajaran juga saya merasa senang, lega juga, saya rasa bahagia pater. Itu pater. Oke, ini Oke. ya bahagia. Tapi sekarang saya mau tanya kan bahagia dari kemarin gugup. Iya. Ternyata misalnya hari gugup bagaimana? Tak sudah senang lah, berarti ya. Sekarang saya tanya, nah perasaan-perasaan ini pasti saya mau tanya kira kalau seandainya proses pembelajaran ini saya fokus yang hari ini, kalau ibu sendiri memberikan penilaian terhadap ini pelaksanaan, coba lihat nih kira-kira dari pelaksanaan kan kita sudah persiapan kemarin, omong apa semua kan kita sudah omong yang mau harus itu, terus tadi sudah action, terus bagaimana penilaiannya? Ibu rasa menilai bagaimana, melihat, coba ceritakan bagaimana melihat proses pelaksanaan dengan persiapan tadi action kira-kira. Oke. Untuk persiapan tadi saya rasa yang saya tulis yang saya susun di modul ajar itu memang sudah sesuai dengan step-stepnya. Hanya ada yang seharusnya di awal akhirnya pindah ke berikutnya gitu. Kayak contoh ice breaking kedua. Ice breaking kedua itu di modul ajar saya tulis itu setelah peserta didik selesai berdiskusi, itu ice breaking kedua dulu, baru mereka presentasi. Tapi tadi terbalik mereka setelah berdiskusi langsung presentasi, setelah itu baru saya kasih ice breaking. Kemudian untuk kompetensi sosial emosinya itu di modul ajar itu saya susun sebelum mereka mengisi format lembar refleksi. Sebelum mereka mengisi format lembar refleksi, mereka itu dulu buat kegiatan KSE ya. Itu dulu. Tapi ternyata tadi saya minta mereka, saya kasih dulu link Google Form-nya mereka mengisi lembar refleksi dulu. Setelah mengisi lembar refleksinya, baru ini KSE-nya muncul. Jadi KSE tadi tuh benar-benar di akhir pembelajaran. Jadi setelah KSE itu sehingga ditutup dengan tepuk happy tadi. Tepuk happy itu tidak ada dalam Google, tidak ada dalam ini modul ajar, tapi tadi langsung saja untuk mengakhiri pembelajaran. Iya, seperti itu Pater. Ibu sudah bilang tadi, pokoknya memang ada tapi tidak karena kalau mungkin ibu bisa berikan penilaian kalau rentangnya kira-kira nilai terhadap proses pembelajaran. Kalau beri penilaian, Oh my god. kalau beri penilaian, Bagus. iya sedikit berikan penilaian terhadap proses pembelajaran. Kan ibu yang siap, ibu yang laksanakan. Sekarang mungkin penilaian berapa kalau untuk dari penilaian? Saya mungkin di sekitar 80-an. 80. Yang pasti kan 80 berapa gitu. 85. Oh, 85. Baik, dan biasa ke 85 itu kan bagus. Oke, dari 85 berarti ya kenapa tidak 90, kenapa tidak 100, kan beri 85. Mungkin bisa berikan masa alasan kenapa main dalam hal ini ibu memberikan 80 nilai, 85 saja, tidak 90 kayak. Iya, karena saya merasa tadi ada beberapa poin itu yang ada beberapa poin yang saya
dua tadi tidak maksudnya tidak sesuai dengan urutan yang ada dalam modul ajar. Ada dua, seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa bagian. Ada yang masih kurang ya? Masih kurang, iya. Mungkin bisa disebutkan tadi yang kurangnya apa tadi kan tidak sebenarnya masih Iya, muda. karena seperti ini tadi, sebenarnya setelah mereka latihan soal kerja diskusi kelompok itu, mereka langsung ice breaking dulu, lalu presentasi. Seperti tadi itu di kelas, yang kenyataannya dibuat itu, setelah mereka selesai buat ini exercise, setelah mereka diskusi habis, itu langsung presentasi. Setelah presentasi, saya berikan evaluasi dulu, ngomong komentar tentang mereka punya penampilan saat presentasi. Setelah itu baru saya masuk ke ice breaking. Baik, kan Ibu beri 85, terus masih kurang bilang karena saya kalau dengar ini kan itu kan soal hal-hal teknis aja, tak? Hal teknis mungkin terkait dengan misalnya proses belajarnya, mekanismenya, mungkin ada yang tadi kan hal teknis, kan teknis, atau mungkin yang lebih mungkin bisa ada yang kurang. Kalau itu kan cuma hal teknis, tapi kan semua terlaksana gitu. Maksudnya terkait dengan siswanya atau proses bagaimana Ibu memberi pendampingan, pokoknya itu apakah ada yang kurang atau bagaimana, itu tadi yang Ibu kan berikan hal teknis saja, karena kita kan mau supaya ini mungkin bisa diberikan. Seperti tadi Pak Ter, tadi itu kan saya membagi kelompok peserta didik itu sesuai dengan mereka punya bakat minat. Jadi pembagian kelompok sesuai dengan bakat minat peserta didik. Nah, bakat minat yang saya siap di Google Form itu yang mereka isi itu hanya ada 3, 2 dari reading, singing dengan creative poetry, tapi dengan yang lainnya. Tapi ternyata kenyataannya di kelas tadi siswa tidak ada yang memilih creative poetry, membuat puisi, tidak ada yang pilih. Kemudian mereka lebih banyak memilih reading, kemudian singing. Sehingga ada juga siswa yang menjawab lainnya. Untuk lainnya itu memang rencana awal saya itu mau sisipkan mereka di kelompoknya singing and reading itu. Ternyata ada muncul ide untuk buat mereka kelompok sendiri, tanya sesuai dengan minat bakat mereka. Dan mereka menjawab mereka bakatnya di olahraga. Betul sekali tadi, bakatnya di olahraga. Nah, sehingga tadi siswa dibagi dengan bakatnya masing-masing itu saat presentasi, tujuannya untuk saat presentasi itu mereka bisa mempresentasikan sesuai dengan bakat minat yang mereka pilih itu. Untuk reading mungkin masih sesuai dengan materinya, singing mungkin sesuai dengan materi, tapi untuk olahraga tadi tidak sesuai dengan materi ini. Seperti tadi ketika mereka presentasi itu mereka sebut kalimat itu kan kayak tidak sesuai dengan gerakan apa yang mereka harus buat, dengan karena materinya kan tentang program kata ganti. Jadi untuk hobi olahraga itu saya rasa tidak connect begitu Pater. Jadi lucu tadi kan kelihatannya anak-anak akhirnya ya seperti jadinya mereka sedang membaca puisi begitu dengan gerakannya mereka tadi. Saya rasa itu juga termasuk Pater, karena itu tidak materinya tidak cocok untuk yang misalnya hobi olahraga begitu. Baik, tadi kan Ibu sudah bilang kan rencananya kan mau singing, reading dan puisi, membuat puisi. Tetapi dalam kenyataan mereka tidak. Ternyata ketika melihat model seperti itu, maksudnya kan ada kan tujuan kita pembelajaran itu, pembelajaran berdiferensiasi itu kan harus menggali potensi yang ada di dalam anak. Nah, kan kita tidak mungkin harus puisi, tapi kan tiba-tiba mereka punya olahraga. Nah, ketika Ibu tadi ketika melihat begitu, tadi kan berpikir rasanya lucu. Nah, bagaimana kita rencana dalam hal ini ide yang muncul ketika dengan begitu kan paling tidak kan kita guru ya harus mencari kreativitas untuk kan potensi kan banyak. Jadi bagaimana kita tidak terpaku pada itu. Nah, ide apa yang muncul ketika muncul? Mereka ini olahraga tidak ingin. Terus bagaimana ide apa yang muncul? Bahkan ada olahraga, mau tidak mau mereka hobi olahraga. Tapi kan harus
Jadi idenya apa ketika melihat seperti itu? Nah, sehingga tadi itu saya minta bahwa ibu jangan lagi kami hobinya main bola main ini, terus ini materi ini. Oh iya, nanti kamu saat ini maju ke depan, saat kamu ingin gerakan bebas free, gerakannya bebas, gerakan sesuai dengan kalimat yang kamu baca ini. Saya langsung gitu dari sampai bilang kamu langsung bebas untuk membuat gerakan seperti apa sesuai dengan kalimat yang kamu baca ini. Iya. Baik, itu kan ide yang muncul. Tadi kan ada tadi ibu bilang begini. Kan rasanya lucu. Rasanya lucu. Nah, saya mau tanyanya itu. Kan tadi kan sudah itu idenya sudah gerakan. Rasanya lucu. Nah, sekarang ide apa yang muncul dari ibu? Bagaimana menghadapi ke depan? Kan tidak mungkin. Kan tidak mungkin. Saya harus menjauhkan ini. Saya sudah lihat mereka ada olahraga dan bagaimana saya bahasa Inggris memadukan dengan olahraga rasa tidak mungkin kita lucu terus, tidak mungkin. Ini anak ini kita harus bertemu ke depan tentang mereka dengan bakat olahraga. Bagaimana mungkin ada ide selain gerak begitu mungkin ada. Kan tidak mungkin Yang ke depan. Nah, ke depan dalam hal ini. Kedepannya begini Pak. Saya punya planning sendiri, misalnya gini Pak. Kan itu lagi. Kan kita tidak mungkin, kan harusnya mereka ini ada ide yang kinestetis, ada gerak. Bagaimana tidak mungkin harus paksa mereka menyanyi. Kita juga mau ini apa membaca, tapi hobi itu gimana? Sekarang idenya apa? Baru bisa. Jadi begini Pak. Jadi nanti saya rasa untuk kedepannya nanti ketika saya memilih untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan minat siswa, itu nanti saya sesuaikan dengan materinya. Kalau misalnya materinya berkaitan dengan olahraga yang ada misalnya temanya sport, temanya sport atau olahraga, itu nanti mungkin saat masuk di pertanyaan pemantik untuk mereka pilih itu saya bisa kasih itemnya lebih banyak lagi. Dia punya hobinya itu item yang harus mereka pilih itu lebih banyak lagi, dan di dalam dia termasuk bagian olahraga gitu. Saya harus tambahkan item-itemnya yang jenis-jenis hobinya lebih banyak untuk mereka pilih gitu. Tadi kan monoton hanya 3 gitu, jadi saya harus tambahkan dia pun itu. Kemudian saya juga harus lihat misalnya kalau materi A atau materi B ini sesuai dengan jenis hobi yang mana begitu. Itu nanti saya harus masukkan di jadi pertanyaan pemantik untuk mereka jawab nanti supaya mudah untuk saya membagi mereka dalam kelompok. Jadi ya seperti itu Pak. Jadi rencana ya dengan materinya seperti apa, kemudian tinggal pilih jenis-jenis hobinya lebih banyak supaya mereka banyak untuk memilih begitu. Kalau tadi hanya 3 itu kan akhirnya mereka singing, reading gitu kan. Jadi untuk kedepannya mungkin jenis hobinya juga banyak begitu Pak. Tapi kalau saya lihat ini kan tadi ibu ini sadar ada ibu kan tadi ibu bilang begini. Nanti kalau di sport sport maka kan bagaimana dengan materi yang lain tidak di sport kan pasti hanya satu. Kalau materi yang tidak sport bagaimana upaya ibu dalam hal ini idenya kan bukan sport, mungkin tidak tunggu sport dulu. Padahal materi kira-kira selain sport kan yang pasti. Nah sekarang yang bukan sport. Jadi maksud saya nanti misalnya tinggal disesuaikan dengan materi-materi yang ada. Kalau misalnya materi yang lain tidak berkaitan olahraga, tinggal saya tambahkan dia punya jenis hobinya, untuk tinggal sesuaikan materi. Ada kan materi kan banyak nih, ada deskriptif, prosedur, belum lagi grammarnya, kemudian belum lagi teks-teks yang lain, naratif, recount gitu kan. Tinggal nanti saya tambahkan jenis hobinya Pak. Kalau misalnya saya mau memilih pembelajaran diferensiasi sesuai dengan bakat minat siswa. Tapi kalau mereka bilang olahraga lagi bagaimana? Misalnya kan banyak hobi, kan tidak maksudnya hal ini nyanyi, puisi, kan tambah banyak lagi. Yang pasti mereka akan olahraga, terus bagaimana dikemanakan olahraga itu? Kalau misalnya mata pelajaran bukan sport. Dalam maksudnya topiknya bukan sport. Kan tadi ibu bilang Kalau sport ini bukan, kalau tidak sport tambah hobi banyak. Tapi kan sama toh kan tambah hobi banyak, tapi kan masih ada sport. Ada anak-anak Kan pasti tetap ada hobi, sport. Nah, itu yang saya mau tanya dari ibu, bagaimana mereka
memfasilitasi anak-anak yang hobi sport ini, yang tadi mau tendang-tendang, tinju, tadi kan saya lihat, nah, seperti itu. Oke. Tremer, teks, ada yang anak seperti itu. Idenya bagaimana? Kan tambah hobi kan tidak mungkin, tambah hobi kan tetap paksa kan tuh tambah itu, tetap tulis nama hobi. Nah, Kalau misalnya gini Pak, kalau misalnya berhubungan dengan grammar, tinggal minta mereka menyusun kalimat yang berkaitan dengan olahraga. iya. Itu langsung dengan gerakannya. Oh iya. Itu kayak tensi simple present atau simple past atau apa, tinggal mereka susun kalimat yang berkaitan misalnya I'm playing football begitu, atau Iya. I was playing football last night atau yesterday. Jadi mereka langsung praktekkan begitu Pak. Iya, bagus. Berarti kan bisa kan, tidak harus tunggu sport dulu kan? Iya. Luar biasa ide yang muncul. Misalnya kalau misalnya saya suka bermain bola kaki, bola voli misalnya, tinggal menyusun kalimatnya sesuai dengan itu, kemudian baru langsung buat gerakan. Praktek. Iya, luar biasa ide ini kan. Kalau tidak harus tunggu sport ya. Iya. Berarti oke, ide-ide tadi kan bilang random tulis post. Kan itu baru ide. Nah, bagaimana langkahnya? Apa yang dibuat? Kan tadi kan baru macam ide tuh, Iya. idenya. Terus bagaimana untuk bisa ide ini bisa tercapai ke depan semester berikut? Apa yang ibu harus buat? Saya harus buat karena kelas pendidikan Gitu. sendiri yang apa? Kalau K13 itu kan silabusnya kan sudah dari sana. Ini kan Kumer. Kumer ini kan kita bisa apa namanya? Susun dia punya TP, CP-nya masing-masing, jadi tinggal disesuaikan TP atau CP-nya tinggal disesuaikan dengan materi yang kita mau ajar gitu kan. Jadi saya harus buat TP sendiri, ATP sendiri, saya buat TP sendiri, kemudian buat modul ajar, kemudian saya juga harus siap dengan apa namanya alat peraga. Kalau misalnya bola ya saya harus bola voli, bola kaki, berarti saya harus di kelas itu siapkan bola begitu. Iya. Bisa Kan ada susun lagi perangkat mengajarnya, ya. kemudian saya harus siapkan alat peraganya yang sesuai dengan apa namanya Untuk hobi memfasilitasi mereka yang suka seperti itu, olahraga Iya, itu. makin menarik gitu. Iya, maksudnya kan dia membuat Merdeka. jadi kan anak kan harus kan ibu bilang tadi, bilang saya juga terasa terganggu ibu tunggu sport, tidak bisa harus tunggu sport, kita harus materi yang lain tidak harus tunggu sport dulu. Tapi jadi luar biasa, saya senang sekali dengan ide kreatif, rencana untuk mau menyiapkan sarana dalam hal ini tidak harus tunggu penjas dulu. Jadi mereka menjelaskan cara itu kan hobi mereka dan mereka senang kinestetis. Iya. Nah sekarang kan ibu punya rencana, idenya sudah muncul tadi, rencananya sudah, nanti modul ajar nanti akan melibatkan sarana dalam untuk mereka yang olahraga ini. Oke. Nah sekarang sudah rencana ya. Nah kira-kira siapa saja yang mau ibu libatkan dalam hal ini untuk bisa membantu ibu kan? Yang rencana saya libatkan itu pasti guru olahraganya, Olahraga. kemudian bisa juga minta ide pendapat dari teman guru lain. Ini saya baru mendapat ide, ini kan orang pertama yang saya coaching, saya untuk hasil supervisi. Nah, dan saya temukan satu ide kreatif dari ibu untuk bahwa modul ajar sambil memberikan sarana dan memfasilitasi pembelajaran. Tadi kan, lalu sekarang selain yang itu pembelajaran berdiferensiasi, KSK, rencana dan dikaitkan dengan ini bagaimana untuk rencana ke depan untuk tadi yang ibu punya ide tadi. Yang seperti tadi ide yang saya jelaskan tadi. Jelaskan Jadi diferensiasi tetap bagaimana rencana. modul diferensiasi. Diferensiasi, kan ini bagus kan? Pasti buat lagi modul baru Pak. Itu bukan hal yang asing, kan tinggal masuk kan. Kemudian KSE itu tinggal lakukan gerak KSE, maksudnya seperti yang tadi yang di kelas. Ada banyak KSE, Iya. kesadaran emosi, sadar Kalau diri, yang tadi itu saya buat itu masuk bagian dari refleksi. refleksi. Iya, Nah, refleksi. ada untuk menyadari tentang keterlibatan relasi. Ada lima kesadaran. Manajemen waktu, jadi bagaimana mereka menyadari waktu, ada 5 nanti. Ada 5 KSE.
Tapi harus pilih salah satu di setiap. Terserah, mau ibu kreatif mau semua juga boleh, satu juga boleh, mau pokoknya dan semuanya pasti akan jadi nanti bisa belajar lagi. Oke, itu kan rencana. Karena untuk KSE itu saya juga baru dengar kemarin, Oh, saya iya. juga baru buat tadi. Kompetensi sosial. Oke, ya. Emosi Jadi, sebetulnya saya harus menggali lebih banyak tentang KSE ini ya Pak. nanti masih kalau guru penggerak nanti akan, nah itu sudah. Karena misalnya topik ini, materi ini KSE yang cocok itu yang Cocoknya mana? apa? Iya. Kalau berhasil. Iya. Baiknya tadi ibu kan sudah punya rencana untuk dalam mau membuat rencana nanti kan sarana untuk memfasilitasi yang bakat kinestetik olahraga tadi melibatkan guru olahraga. Kira-kira nanti rencana untuk ide-ide ini nanti akan dilaksanakan nanti di semester berikut, Semester 2. semester 2 nanti. Karena saya bisa bikin di depan. Oke, oke, baik. Oke, berarti nanti ide-ide ini nanti semester berikut yang pasti pembelajaran berdiferensiasi KSE ini nanti berjalan. Saya yakin pasti sudah bagus nanti. Waktu sukses kan misalnya kayak kita memilih pembelajaran yang seperti kemarin yang waktu seperti pertama itu kan pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Iya. Itu tidak cukup, kita bisa membuat KSE juga. Bisa semua pembelajaran semuanya bisa KSE bisa diselipkan di mana-mana. Oke. Tapi ide yang tadi itu nanti rencananya semester berikut semester 2 ya. Iya. Jadi sehingga nanti semester berikut saya bisa action saya nanti berikut saya tinggal masuk saja, saya tidak perlu beri jadwal kan kita sudah apa toh, kalau kali ini saya beri jadwal, kali berikut kan saya tidak perlu lagi karena itu kan semua apa namanya, kalian punya sudah komitmen, kalian punya rencana, kalian punya ide. Nah, tinggal action, nanti saya masuk lihat apakah ada terjadi tidak atau hanya ide omong. Jadi setiap pembelajaran kira-kira realisasinya seperti apa. Nanti saya jadi penasaran ini waktunya. Jadi baik, terima Misalnya kasih. topik itu materi tentang teks, misalnya teks prosedur, teks naratif, recount. Karena kalau SMK kan lebih banyak Iya. deskriptif, Iya. prosedur, Iya. recount, naratif. Untuk misalnya teks-teks jenis teks seperti ini, kalau mereka yang hobinya olahraga, berarti saya harus minta contoh teks recount. Mereka menceritakan pengalaman pribadi, recount, tapi menceritakan lagi kegiatan atau aktivitas yang sudah mereka buat. Yes. Jadi saya bisa minta mereka untuk cerita Cerita jadi tentang sesuai dengan hobi mereka. Misalnya hobi kamu nih bermain bola, bermain Iya. bola, atau bermain catur atau apa begitu. Kira-kira dalam cerita itu kamu muat bahwa kamu pernah melakukan aktivitas itu. Iya. Dan bisa minta mereka untuk Iya. bercerita sambil langsung praktek begitu. Yes, itu kan berbuat kan. Kalau ngomong tentang hobi pasti mereka akan menulis lancar kan hobi mereka. Kalau misalnya kalau menyanyi, ya kan jadi bagus idenya ini. Pembelajaran diferensiasi sesuai dengan pertanyaan siswa kayaknya bagus. Ya, Jadi disampaikan. ibu sendiri menemukan itu. Ternyata dari diferensiasi itu bagus. Kan dari diferensiasi itu kan untuk memenuhi kebutuhan siswa, menggali potensi siswa. Jadi kita tidak menghilangkan potensi mereka di kantor. Makanya saya tadi tidak ibu tadi tidak bisa tunggu sport dulu. Nah, tapi ini menemukan luar biasa. Nanti saya tinggal tunggu berikut ide-idenya. Segala sesuatu pasti memenuhi kebutuhan. Jadi ya, mantap nanti kita tunggu. Nah, terima kasih Ibu. Luar biasa, saya sudah dapat satu ide kreatif dari Ibu. Terima kasih juga sampai mempercayakan saya. Iya. Oke. Tapi itu selalu secara itu, tapi saya bisa beri masukannya dari hasil. Iya, boleh, boleh. Dari hasil. Iya, boleh. Kan tadi kan saya sudah mendengarkan dari Ibu tentang semuanya dari Ibu. Nah, sekarang dari saya terkait dengan apa? Harap tidaknya kalau saya dari itu kan dari pendengaran dari keseluruhan aspek diferensi pengajaran itu ada yang tak terlihat kan sesuai yang terlaksana berdasarkan bakat.
Terus kolaborasi siswa, saya melihat juga ada kolaborasinya. Terus implementasi kompetensi sosial emosi, tadi yang muncul melalui refleksi di Google. Tapi yang tadi Ibu tadi bilang implementasi teknis, kalau untuk saya tidak persoalkan teknis. Kalau untuk saya, maksudnya mau bagaimana kan itu kan saya bilang merdeka. Tapi ada tadi yang Ibu tadi bilang, oh tadi tapi saya bagi saya tidak ada persoalkan itu kan kreativitas dari Bapak Ibu guru. Jadi saya lihat tidak ada soal untuk saya. Walaupun tidak sesuai dengan yang Intinya bangsa itu saya tidak, karena itu kreatif Bapak Ibu guru kan mau kita kan tidak boleh terpaku. Karena bilang merdeka jadi tidak A B itu tidak. Jadi Yang penting tetap ada sih. ada, tapi kan bagaimana kan tidak rasa kan tidak mengganggu kan? Kan tidak mengganggu kan? Nah, saya tadi bilang tidak mengganggu. Jadi tidak jadi soal untuk saya. Merdeka ini bukan penjajahan rasa. Harus ada duluan. Kalau tidak ada duluan berarti nanti mengganggu semua. Nyatanya tidak tadi kan. Jadi Ibu sendiri tadi itu tidak jadi soal. Terus penggunaan teknologi bagus, sudah ada puisi, Google Form, ada PPT, anak juga menggunakan media, HP, dan itu juga itu kan yang dituntut. Untuk itu bagus. Asesmen dan evaluasi juga terjadi, ada lewat proses tadi ya, itu ada. Terus siswa juga respon terhadap perbaikan penggunaan itu. Saya melihat tadi Ibu waktu memberi perbaikan itu, saya lihat itu ada. Maksudnya anak ada, tapi kan catatan tambahan yang saya mau perlu di sini. Yang pertama tadi bahwa ya pastikan kita kan profil pelajar Pancasila kan, jadi tadi ada kegiatan awal dan doa dan tutup tidak ada doa. Nah, jadi maksudnya itu kan kita juga iman dan bertakwa, kerjasama, mandiri, semua dapat, semua gotong royong, semua apa semua ada. T51 yang tadi mulai tidak ada doa, tutup juga tidak ada langsung itu. Jadi mungkin ke depan mungkin bisa anak kan itu kan beriman yang pertama, nomor 1 lagi itu. Kemudian yang kedua, kemarin saya ingat sih, saya bilang begini kemarin. Kemarin sebelumnya juga. Iya, tapi kalau ini kan anak-anak itu kan tidak ada doa bersama, mereka datang langsung kerja masuk. Kalau mungkin doa pagi kan sudah oke baik, tapi doa itu doa itu, nah itu kan beriman dan bertakwa, profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua, saya melihat itu siswa belum percaya diri dalam menggunakan personal pronoun. Mereka belum percaya, itu bisa sama untuk saya. Mereka belum percaya diri sehingga kalau hal ini mereka perlu latihan dalam ini sesuai dengan konteks masing-masing. Kan tadi kan kalau tadi kan mereka hanya kayak soal jawab soal, mungkin lebih tambahan lagi mungkin selain itu kayak kalau ganti dengan topik kami temukan sendiri menggunakan kata yang itu pronoun itu dengan sesuai dengan konteks yang di dalam kelas. Maksudnya mereka menggunakan contoh dalam kelas bagaimana atau dalam hobi mereka. Kan tadi yang di hobi misalnya mereka yang hobi. Nah, bagaimana menggunakan di hobi? Oh, personal buat pronoun dalam hobi. Terus yang di menyanyi, yang lebih bagusnya di situ kan tadi kan kalimat sosial. Itu kan sosial. Yang seperti itu, ini buat beri kesempatan mereka tentang buat dasar yang bakat bikin menyanyi, yang olahraga buat kalimat yang dengan itu, jangan olahraga, yang membaca dengan membaca dalam ini ketulis kan pasti terus baca. Bagaimana? Tadi kan sosial ya benar Pak. Kan hobi mereka pasti mereka itu jadi hobi saya mana? Misalnya bola, hobi, misalnya main hobi apa? Yang ini. Yang hobi kakak saya dengan itu. Yang hobi adik saya. Itu bisa tuh. Jadi mereka bisa gunakan buat kalimat mereka sendiri. Tapi kan pas aku praktek kan tadi itu sudah direncanakan. Tadi sudah idenya sudah, tapi ini saya menegaskan lagi.
ternyata kan bukan dari saya, tapi ibu sudah ngomong dari saya tinggal tambahkan ini. Kan dari ibu tadi. Terus apa masih ya? Perlu latihan membuat kalimat yang mencakup kegiatan sehari-hari. Nah itu yang tadi Dari kegiatan sehari-hari. Dalam hal ini untuk mereka. teks yang kita siapkan oke, tapi sesudah itu langsung prakteknya kita suruh, maksudnya kita suruh di LKPD itu, tapi maksudnya sehari-hari bagaimana? Kalau bisa ide saya Jadi mereka diminta untuk susun kalimat Nah, ada dengan pronoun sesuai tadi. aktivitas mereka setiap hari. Setiap hari. Misalnya yang Hobi itu. hobi menyanyi hari biasanya setiap hari kau bikin apa? kita kasih saja yang korban pertama tunggal, kedua, ketiga, dan bagaimana dengan itu. Nah, tapi contoh yang kita kan buat yang tadi itu, contohnya itu untuk mereka diskusikan. Nah, sekarang buat sendiri-sendiri, pentasnya itu sendiri. Dan menyanyi juga mereka menyanyi dengan kata mereka sendiri sudah. Jadi mereka tidak terpaku dari Tadi bilang bisa ikhlas. nah itu. Jadi kayak mereka temukan sendiri, gali sendiri. Coba itu. Nah, tapi pasti kan nanti kalau ibu buat ibu udah jadi biasa, nanti mereka juga biasa. Iya. Ya kan kita bilang menyanyi bukan menyanyi apa? Seperti ini menyanyi ya dengan ini gunakan pronoun yang ada nih. Jadi kan sampai kita tadi kan sudah posisi dalam ini kan sampai ini. tapi ini baru siap. pertama, nanti ke depan kan ini kan kita dari pertama biasanya begitu dulu. Ya. Nanti kan mereka cari lagu sendiri kan mereka lagu-lagu kan mereka punya lagu kesukaan banyak. Mereka itu lagu cinta kan lagu, tapi kan itu kan Ini berkaitan dengan aransemen lagu dari situ kata-kata kan kita tinggal ganti. ya. Tapi anak-anak pasti ya kita beri supaya mereka Hanya mungkin karena apa? Persiapan sebelum omongin mereka misalnya Oh. besok kamu besok kita ada les jadi les bahasa Inggris jadi tema yang tapi ini kamu tak mungkin kadang tapi saya yakin pasti dapat. Oke. Intinya tujuan pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita sudah dapat workshop semuanya untuk murid menggali potensi mereka. Jadi kita berusaha untuk menggali mereka. Kalau orang ada, karena itu hobi mereka pasti mereka senang. Yang menyanyi pasti mereka akan senang. Mereka tidak jenuh karena menyanyi. Yang membaca mungkin yang tadi membaca kita terusnya membaca kayak presenter, itu kan presenter. Jangan bagaimana presenter seorang presenter membaca. Begitu, bacanya bukan baca saja begini, tapi yang dimaksud bagaimana nada, intonasi presenter, itu yang membaca yang dimaksud. Presenter di televisi itu, gitu dengan satu dua kalimat tidak apa-apa. Dengan pengantar yang ibu sudah kasih, hari ini mungkin kan tak ada waktu, tapi kan paling satu dua orang. Iya. Tapi mungkin itu saja catatan kecil dari saya. Oke. Ya, terima kasih saya. Saya permisi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berikan komentarnya.